Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi karena yang seharusnya berdiri di sini masih dalam perjalanan, jadi nasib bagi yang sudah datang, yaitu saya, akhirnya harus berdiri di depan untuk mengisi acara. Para jajaran pimpinan Universitas Airlangga yang saya hormati, para tamu semuanya yang saya hormati. Pada sore hari ini kita memperingati konser 1001 malam dalam rangka syiar 1 abad Nahdlatul Ulama, yaitu menandai usia Jam'iyah Nahdlatul Ulama telah memasuki usia 100 tahun. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para kiai, para bunyai yang sudah membimbing kami selama 100 tahun. Kami ucapkan terima kasih kepada para ulama yang telah membimbing kami selama 1 abad ini, sehingga kita bisa melihat Islam yang ada di Indonesia begitu indah dan Indonesia menjadi negara yang indah. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada para ulama yang telah membimbing kami selama 100 tahun. Mudah-mudahan para kiai kita, para bunyai kita diberi panjang umur, sehat walafiat untuk membimbing kita terus 100 tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi 100 tahun lagi kalau masih ada umur. Para kawan-kawan, para sahabat-sahabat yang saya hormati, setiap dari kita memiliki cita-cita, setiap dari kita memiliki harapan. Oleh karena itu pasti dari masing-masing kita berharap, menginginkan cita-cita kita terwujud, harapan-harapan kita bisa terwujud sesuai dengan impian kita masing-masing. Barangkali yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kita adalah yang pertama, supaya hidup kita tenang. Ini nanti ada lagu dari Mas Sabrang Leto. Itu ada satu lagu yang menurut saya sangat menarik, sangat pas untuk kita jadikan obat hati, kita jadikan prinsip di dalam hati. Lagu itu berjudul Sandaran Hati. Mas Sabrangnya belum ada, jadi ini baru review lagunya saja. Sandaran hati akan membuat hati tenang. Masalahnya adalah kepada siapa hati ini kita sandarkan. Pertanyaannya adalah sandaran hati kita ini siapa? Oleh karena itu dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang baik ini, mari kita kuatkan sandaran hati kita kepada Yang Maha mengatur kehidupan kita, yaitu kita sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, sholawat serta salam mari kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung bulan Sya'ban, bulan untuk bersolawat, karena di dalam bulan ini turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini bulannya sholawat.
Maka mari kita mulai, mumpung kita masih di awal bulan Sya'ban, kita perbanyak dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan, para mahasiswa, mahasiswi, banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu atau salah banyak ya yang menjadi keutamaan atau khasiat daripada solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah solawat itu akan mempermudah semua urusan kita. Maka dalam menghadapi setiap masalah, selesaikan dengan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak orang yang sudah membuktikan bahwa memperbanyak solawat ternyata mampu menyelesaikan problematika hidupnya. Ini menunjukkan bahwa salah satu khasiat daripada solawat adalah mampu memudahkan semua urusan kita. Bagi para teman-teman yang banyak masalah, coba perbanyak solawat. Bagi teman-teman yang ingin rizkinya lebih lancar, perbanyak solawat. Bagi teman-teman yang ingin belajarnya lebih mudah, mungkin selama ini ilmunya susah masuk atau belajar nggak paham-paham, rumus di sini mungkin susah dihafalin, apalagi karena sholawat ini bukan karena yang membaca. Sholawat ini hebat, tapi karena kepada siapa kita hadiahkan sholawat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memuliakan Nabi Muhammad, maka siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai orang itu. Maka orang yang membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang akan membalas sholawat kepada orang itu. Maka di bulan yang baik ini, mari kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita lagi merayakan atau memperingati 100 tahunnya NU. Ada beberapa hal mungkin yang mungkin perlu kita pahami dari NU itu sendiri. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana isi di dalamnya adalah para ulama, para ahli ilmu yang menjaga periwayatan agama ini sejak dari zaman Nabi Muhammad hingga sampai kepada kita. Maka laulal ulama, kata para ulama, ada makalah, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan pernah tahu perilakunya para nabi itu seperti apa. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan pernah tahu keseharian dari nabi itu seperti apa. Kalau bukan karena para ulama, kita tidak tahu akhlaknya nabi itu seperti apa. Maka untuk mempelajari agama, kita butuh para ulama. Tadi Pak Rektor sudah berpesan, belajar agama itu harus lihat gurunya siapa. Belajar agama itu harus lihat perantaranya siapa. Karena perantara ini penting. Kepada siapa kita belajar agama, itu akan menentukan gaya beragama kita. Itu akan ikut menentukan sikap beragama kita. Oleh karena itu, tadi Pak Rektor sudah mengulang-ulang, saya catat berapa kali tadi, cari guru yang benar, cari guru yang punya sanad.
Sanad ini adalah proses bagaimana ilmu yang sampai kepada kita ini terverifikasi. Terverifikasi sejak zaman Nabi hingga zaman kita. Terjaga keasliannya tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, kadang kalau ada orang yang belajar Quran sendiri, baca Quran sendiri, dipaham-pahami sendiri, itu rawan salah paham. Rawan pemahamannya menyimpang. Karena dalam memahami Al-Quran kita butuh bimbingan para ulama. Dalam memahami hadis Nabi kita juga butuh bimbingan para ulama. Jadi di sini semangat yang harus kita tumbuhkan adalah para mahasiswa, mahasiswi, boleh Anda belajar apapun, tapi urusan agama tidak boleh sembarang guru. Boleh Anda belajar dari manapun, tapi pastikan urusan agama Anda bisa memastikan sumbernya benar dan pembimbingnya benar. Skripsi saja pembimbingnya nggak boleh sembarangan. Masa kita belajar agama asal ambil begitu saja? Kalau kita mau mengaku dokter, maka pasti akan banyak yang tanya, Anda dulu kuliahnya di mana kok sekarang ngaku dokter? Ada ijazahnya atau tidak? Anda pernah terjun, jam terbangnya berapa lama? Maka dari itu, dalam urusan dokter saja kita butuh legitimasi pengetahuan. Kita butuh pengakuan pengetahuan. Maka untuk belajar agama juga harus kita ambil dari orang-orang yang pengetahuannya sudah terlegitimasi. Tidak bisa kita belajar dari sembarang orang. Maka itulah Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Tujuannya adalah bagaimana menyampaikan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita sampai kepada masyarakat di Nusantara ini. Tidak ada Islam bermacam-macam. Islam itu satu. Islam itu satu. Islam identitasnya hanya satu, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Identitas Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah wasato, yaitu tawasud, tawazun, dan ta'adul. Atau di dalam bahasa yang lebih singkat, wasatiyah. Maka sikap moderat dalam beragama itulah satu-satunya identitas Muslim di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah. Bagaimana kita menjadi umat terbaik? Yaitu kalau kita menjadi umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Wasato di sini disebut oleh para ulama bisa bermakna pertama adil. Adil itu tidak berat sebelah. Dan di dalam Al-Quran kita juga diajarkan untuk bersikap adil atau seimbang. Pertama, Al-Quran mengajarkan kejarlah akhirat, tapi jangan lupa nikmati juga dunia ini. Dapatkan dunia ini, jangan kamu lepaskan, jangan kamu hindarkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita boleh ngejar akhirat, fokus, tapi kata Allah di dalam Al-Quran, jangan lupa kamu hidup di dunia ini, jalani, nikmati. Yang kedua, di dalam urusan menginfakkan harta, di dalam urusan mengeluarkan tasarruf atau mengeluarkan harta kita, Al-Quran juga mengajarkan kamu jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Ini adalah ajaran-ajaran wasatiyah. Bagaimana kita ini diajarkan oleh Allah untuk bersikap adil. Oleh karena itu kita di sini menikmati, ya ngaji, ya dengerin musik, ya menikmati suguhan tampilan-tampilan. Ini adalah sebuah kolaborasi atau sebuah komposisi yang seimbang, yang menarik untuk dikemas, dan isi dari tampilan tadi adalah membuat kita lebih cinta kepada sholawat,
membuat cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saya kira pertemuan sore ini sangat menarik dan saya bersyukur bisa hadir, bisa bergabung di pertemuan ini. Pada intinya, mari kita ngaji kepada para ulama. Jangan lepas dari para ulama, karena dari merekalah kita ngerti maksud dari Al-Quran dan maksud dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, mari kita menjadi umat terbaik, yaitu dengan bersikap wasatiyah, bersikap moderat. Kita tidak boleh berat sebelah, terlalu keras nggak boleh, terlalu longgar juga nggak boleh. Kejarlah akhirat semaksimal mungkin, tapi jangan lupakan duniamu. Maka di sini Prof. Nasih ini, Pak Rektor ini, saya kira sudah mencontohkan bagaimana dunia harus kita kuasai dan kita gunakan menjadi kendaraan kita yang mengantarkan kita ke akhirat kelak. Inilah kehidupan yang bisa enjoyable, bisa kita nikmati, bisa kita jalani prosesnya. Tapi juga Al-Quran mengingatkan kepada kita, dunia itu hanyalah jembatan. Kita sedang menuju ke tujuan. Jangan lama-lama hidup di jembatan dan jangan betah hidup di jembatan. Apalagi numpuk barang di jembatan. Itu Anda tidak seperti orang terhormat, malah jadi berandalan. Oleh karena itu, ketika di dunia ini, mari kita nikmati prosesnya, kita manfaatkan dunia, tapi bukan untuk di dunia, untuk mengantarkan kita kepada tujuan kita. Bukan ditumpuk di sini. Kalau kita numpuk dunia hanya untuk kenikmatan dunia saja, itu seperti kita masih berjalan di jembatan, sudah duduk, tinggal di situ, numpuk barang di situ. Kita belum sampai ke tujuan. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang salah tujuan. Jadi, dengan bersikap wasatiyah ini kita akan selalu berimbang dalam menyikapi apapun. Maka dari itu, kiai-kiai dan bunyai NU itu ada ciri-cirinya. Kiai-kiai dan bunyai NU itu tetap dingin di tengah suasana yang panas, tetap hangat di tengah suasana yang dingin, tetap tenang di antara badai, dan tetap dinamis mengikuti arah angin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.